Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang pengalaman pribadi saya yang sedikit agak tidak mengenakan ya, tentang berkebun kelapa sawit. Pada waktu itu tetangga saya itu pamer, dia menggunakan benih yang bisa dikatakan benih asal-asalan, namun dia pamer bahwa hasilnya itu bagus dan umur kebunnya itu baru berumur 3 tahun atau 4 tahunan lah, kira-kira seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa hasilnya bagus, buahnya mutar, terus ya pokoknya semuanya bagus, katanya seperti itu. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi acuan untuk kita teman-teman? Tentunya seperti ini. Saya sudah memiliki kebun yang sudah menghasilkan dan benihnya itu bisa dikatakan benih yang asal-asalan. Saya bukan mengambil atau mencabut dari kebun orang lain, tapi pada waktu itu adik saya membeli benihnya itu dari orang yang mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab, karena membeli benihnya itu dari katanya sih benih unggul, tapi tidak bersertifikat atau harganya itu jauh di bawah dari benih dari balai resmi. Dan tentunya hal tersebut teman-teman, apa yang terjadi ya, kebun saya awalnya memang bagus, pertumbuhannya bagus. Benar kata orang, katanya sawit itu tidak perlu bibit yang bagus, tapi yang penting perawatan dan pemupukannya itu yang kita lakukan dimaksimalkan. Memang pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Karena setelah saya melakukan pemupukan, memang pertumbuhannya sangat bagus karena saya melakukan pemupukan dengan secara maksimal. Ya, setiap bulan saya terus melakukan pemupukan. Dan hasilnya memang berbeda dengan yang kebun sebelah saya, punya adik saya sendiri yang tidak pernah dilakukan perawatan. Kalian bisa lihat VT-nya di channel ini, video sebelum ini saya sering memperlihatkan, membandingkan kebun yang saya rawat dengan yang tidak. Namun teman-teman, bukan masalah perawatan atau tidaknya, benih yang tidak jelas varietasnya itu biasanya akan tumbuh dengan berbagai bentuk atau tumbuh dengan berbagai jenis sawit. Dan tentu itu yang membuat kita, atau khususnya saya sendiri, membuat saya itu agak lumayan jengkel atau jengah. Karena dari 133 batang yang saya tanam itu hampir 40 batang yang kualitasnya lumayan tidak bagus. Nah, inilah yang harus kita hindari teman-teman, ketika kita menggunakan bibit varietas yang tidak bagus. Kemudian ada orang yang menanyakan kita menggunakan bibit apa. Kalau memang sawitnya itu bagus, kita tidak bisa merekomendasikan. Namun pada kenyataannya teman-teman, hasil dari benih yang abal-abal tersebut ya tentunya tidak tidak bisa di perbandingan keberhasilannya itu jauh lebih kecil ketimbang kita menggunakan benih yang bervarietas bagus. Jadi teman-teman, saran saya mulai sekarang gunakanlah benih yang benar-benar bagus. Kemudian meskipun harganya cukup mahal ya, kalian sebisa mungkin untuk mendapatkannya. Dan karena sawit ini adalah investasi jangka panjang ya, memang awalnya bagus, buah itu bagus, tapi lama kelamaan kalau memang benihnya itu tidak bagus, maka hasilnya nanti jangka panjangnya akan buruk. Lalu teman-teman, apakah ketika tetangga kita menanam kelapa sawit dengan benih abal-abal, kemudian kita di sebelahnya menggunakan benih unggul, apakah itu bisa mempengaruhi dari produktivitas kebun kita teman-teman? Lalu apakah hasil penyerbukan dari kebun abal-abal itu bisa mempengaruhi kebun kita yang menggunakan benih bagus? Nah, inilah mindset yang harus kita luruskan teman-teman. Biarkan orang menggunakan benih yang abal-abal, yang penting sawit kita, kebun kita itu menggunakan benih yang berkualitas tinggi. Lalu apakah bisa mempengaruhi teman-teman? Tidak, karena sawit, khususnya tumbuhan sawit, itu berproduksi akibat dari genetiknya. Kalau genetiknya bagus, tentu pertumbuhannya akan sangat bagus. Tapi kalau memang genetiknya memang sudah jelek,
maka dia pertumbuhannya akan jelek. Walaupun dia diserbukan oleh bunga jantannya dari sawit yang jelek, ya itu masih tetap akan menghasilkan buah yang bagus. Nah, yang jeleknya itu apa? Keturunannya, teman-teman. Jadi ketika sawit kita itu bagus, dasarnya bagus, kemudian diserbukan dengan serbuk sari dari batang yang jelek. Nah, anaknya itu yang akan menjadi jelek. Tapi kalau indukannya masih tetap berbuah, karena penyerbukannya itu hanya sekedar proses untuk apa namanya? Untuk menjadi buah atau untuk menjadi pembuahan. Nah, hasilnya kalau kita mengambil anakan dari buah ini yang diserbukan oleh sawit yang jelek, maka hasilnya akan jelek. Namun induknya masih tetap bagus. Nah, itulah yang harus kita ketahui, teman-teman. Sebagai petani sawit kita harus benar-benar memahami hal-hal seperti itu. Mungkin hanya ini, teman-teman, share yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.